Jadi ada titik-titik hukum di dalam fikih yang sumbernya di Al-Quran, juga dalam hadis, yang titik itu disebut dengan mustasnayat, sesuatu pengecualian kekhususan dalam aspek yang sifatnya darurat. Misal, jangankan profesi dokter, profesi apapun, ketika dia menunaikan haji atau umrah, bukankah dia bertawaf? Ya, saat tawaf itu kan dia bersentuhan tuh dengan lawan jenis. Ya, ada perempuan, ada laki-laki dan sebagainya kan? Ya kadang-kadang tergeser atau kemudian macam-macam atau terdorong atau bahkan juga tergores atau bersentuhan ya dan sebagainya. Apakah itu membatalkan wudunya? Ulama sepakat sebut tidak. Ya kan? Padahal di luar kondisi itu ketika bersentuhan, mazhab Syafi'i mengatakan batal wudunya. Ya. Itu yang disebut mustasnayat, satu pengecualian tertentu karena memang kondisi fikih menilai itu tidak bisa dihindari demikian adanya. Maka dari itu orang yang saat sedang tawaf itu pun diatur. Ya apa aturannya? Bukan disengajakan pengen menyentuh. Nggak ada niat untuk menyentuh. Begitu mau tawaf misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Lihat di depannya 5 meter, cantik banget tuh perempuan tuh. Putaran kedua, saya bersentuhan dengan dia. Kan nggak batal gitu kan? Begitu subhanallah, walhamdulillah gitu kan? Nah itu batal pasti. Jelas ya? Nah, itu sudah jelas itu hukumnya. Makanya orang-orang tawaf itu tidak dipandang batal karena dia puncak konsentrasi tertingginya sedang dalam suasana khusyuk, sehingga gak berpengaruh. Dia gak peduli mau cantik, mau biasa, mau hitam, mau putih, gak peduli. Begitu lewat sampingnya itu udah gak punya fokus, karena fokusnya hanya dengan Allah. Lihat Ka'bah aja udah nangis. Lihat Ka'bah udah nangis, cantik itu udah gak relevan lagi pada saat itu. Ya walaupun cantik katanya relatif, jelek itu mutlak gitu kan. Tapi pada saat itu udah gak ada pengaruh. Begitu, kecuali kalau orang-orang yang memang konsentrasinya bukan untuk tawaf. Tadi niatnya itu udah gak bagus. Maka kalau niatnya itu kemudian fokus pada urusan ibadahnya dalam kondisi yang dibenarkan oleh syariat, maka tidak ada hukum haram berlaku pada saat itu karena kondisinya darurat. Itu sifat yang tadinya dilarang menjadi baik. Sama persis dalam kaidah fikih ada yang disebut dengan kias namanya. Kias itu analogi. Dalam aspek analoginya dikaitkan dengan hukum yang sama dalam kejadian yang berbeda, tapi formatnya sama. Apa itu? Kondisi-kondisi tertentu yang terkait dengan keadaan maslahat keadaan diri kita dalam dunia kesehatan ini di kedokteran, yang tindakan-tindakan itu saat dikerjakan mungkin akan menyebabkan sentuhan-sentuhan yang sifatnya saat berinteraksi itu bukan hal pada yang dibenarkan sebelumnya. Di asalnya haram. Contoh, dokter laki-laki mengobati perempuan. Itu haram. Dalam kondisi tertentu, nggak ada spesialis di bidang itu kecuali spesialisasinya misalnya dokternya laki-laki saja. Yang normalnya kan begini, yang mengandung perempuan, ini normal. Yang mengandung perempuan, harusnya kan yang merawat perempuan juga. Ya, masa yang mengandung perempuan, yang lahiran perempuan, yang nangani laki-laki, kan agak aneh gitu kan? Ya, dalam kondisi normal biasanya. Tapi ada bidang-bidang tertentu misalnya di kedokteran, yang saat kemudian itu dibutuhkan, nggak ada perempuan yang bidang di bidang yang ahlinya misalnya, yang ada cuman ini. Maka itu yang disebutkan dengan kondisi darurat, yang dengan itu memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Kaidah fikihnya, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Dalam kondisi darurat, maka dibolehkan sesuatu yang terlarang sebelumnya itu. Demi kemaslahatan yang lebih besar. Ya, demi kemaslahatan yang lebih besar. Kecuali kalau memang dalam pengobatan itu, dokter-dokter itu misalnya sengaja, baik perempuan memeriksa laki-laki, atau laki-laki memeriksa perempuan, sengaja mengeluarkan unsur haram. Ini pasien cantik banget nih. Wah, sayang kalau nggak dieksplorasi. Misalnya, ada bahasanya udah nggak enak tuh. Ya, yang sakitnya sebetulnya bagian tangan, yang diperiksa bagian perut. Nah, misalnya kan, itu jelas haram itu. Ya, jelas haram. Ya, Pak, tangan saya kan yang sakit. Enggak, Bu, ini darurat. Misalnya kan, tidak. Itu haram. Paham ya? Sama dengan syahwat itu kan muncul di perempuan juga. Syahwat dokter perempuan, meriksa laki-laki. Sama aja gitu kan. Maka dari sini, coba dilihat. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Jadi, sesuatu yang haram, itu bisa berubah menjadi mubah boleh dalam kondisi yang tertentu saja. Tidak dalam kondisi yang umum sifatnya. Jelas sampai sini? Baik. Paling gampangnya gini lah. Babi apa hukumnya? Haram kan? Bagi kita muslim haram. Bahkan di Kristen juga haram. Nggak boleh makan babi di Kristen juga. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang misalnya Nasrani, ya dibaca kitabnya, di Bible, itu haram hukumnya. Ada turunannya. Ya, kita nggak usah bahas itulah ya. Itu kan di ranah yang lain. Jadi saya pulang-pulang jadi tersangka gitu kan. Itu simpan aja. Tapi kita bisa share dengan pengetahuan. Nah, gini. Babi itu jelas hukumnya haram. Dalam kondisi tertentu, Anda misalnya sedang tugas ke Cina. Jauh ke pedalaman. Tiba-tiba nggak ada makanan yang lain yang halal. Ayam nggak ada, kambing nggak ada, dan sebagainya. Kondisi darurat, udah 3 hari nggak makan. Yang ada cuma babi. Pertanyaan saya, boleh nggak makan babi? Tidak, babi besar begitu bagaimana boleh dimakan? Yang boleh, makan bagian dari daging babi. Ya, sembelih dulu, potong dulu, masak dulu, baru makan.
Dan itu bukan mengenyangkan, tapi menghilangkan lapar yang darurat satu. Laparnya yang darurat. Ya. Bukan menikmati babinya. Cuman itu dimakan untuk menghilangkan kondisi laparnya. Jelas ya? Dan jangan ada kesan-kesan menikmati. Begitu dimakan, enak juga nih. Kenapa haram dia misalnya kan? Nah itu yang nggak boleh. Paham ya? Nah, tapi kalau Anda sudah tinggalkan daerah itu, keluar dari zona itu. Masuk zona aman. Ya, babi ada, tapi ayam ada. Ya, maka tinggalkan babinya. Sekarang yang dimakan apa? Bukan ayam besar begitu, ya daging ayam. Ya, ayam sembelih dulu, ya kan? Baik, ayam kalau nggak disembelih hukumnya haram. Jadi kalau kemudian sudah disembelih baru dimasak dulu, masak dia dengan baik baru kemudian dikonsumsi. Itu pendekatan yang pertama.